Giro. Next. Pengertian simpanan giro. Simpanan giro adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank dalam bentuk giro deposito berjangka, sertifikat deposito, atau yang dapat dibersamakan dengan itu. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara memindah bukukan. Pemilik rekening giro disebut giran. Setiap giran diberi jasa giro atau bunga. Mutasi debit dan kredit dari rekening giro dicatat dalam suatu rekening koran, statement of account. Manfaat giro. Pemilik rekening giro dapat menggunakan cek atau bilet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Simpanan dalam bentuk giro dapat ditarik sewaktu-waktu sehingga jika memerlukan uang tunai dapat segera dicairkan. Pemilik rekening giro tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Giro nasabah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu giro atas nama dan giro atas suatu badan, rekening atas nama. Yang masuk ke dalam kelompok ini adalah instansi pemerintah, yaitu lembaga negara, organisasi masyarakat, badan usaha seperti persekutuan, firma, persekutuan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan. Rekening perorangan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah rekening-rekening dengan nama pribadi perorangan dan usaha-usaha perseorangan seperti toko, restoran, bengkel, dan sebagainya. Sarana pembayaran bisa menggunakan cek, bilet giro, atau warkat clearing. Pencairan cek di bank yang bukan bank penerbit, cek dilakukan proses clearing dan inkaso. Bilet giro merupakan suatu perintah bayar dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahkan sejumlah uang dan rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada pihak bank sama atau bank lain. Jenis penyertaan dalam clearing. Penyertaan langsung, yaitu memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan clearing. Dan yang dapat ikut dalam penyertaan itu adalah kantor Bank Indonesia, kantor pusat bank umum, dan bank pembangunan serta kantor cabang kedua bank. Penyertaan tidak langsung yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan clearing melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya yang menjadi peserta clearing yang ikut dalam penyertaan ialah kantor cabang atau kantor cabang pembantu. Transaksi rekening giro. Contohnya, tanggal 8 Februari, Bank Mandiri Muda Semarang menerima setoran tunai dari Novita sebesar 200 juta sebagai setoran pertama untuk rekening gironya dan biaya buku cek dan lain-lain sebesar 400.000 dibayar tunai. Jurnalnya adalah kas debit 200.400.000, giro rekening Novita kredit 200 juta dan kredit barang cetakan 400.000. Contoh kasus kedua. Novita menyetorkan cek Bank Mandiri
Semarang sebesar 400 juta. Yang jatuh tempo 11 Februari 2018 untuk keuntungan rekening gironya. Transaksi di atas oleh Bank Mandiri Pemuda Semarang dengan jurnal kas di debit dan giro rekening Novita dikredit sebesar 40 juta. Kasus ketiga. Novita pemegang rekening giro pada Bank Pemuda Semarang menarik cek 30 juta untuk dicairkan. Transaksi di atas dicatat dengan jurnal giro rekening Novita debit kas kredit sebesar 30 juta. Kasus keempat. Novita nasabah Bank Mandiri Pemuda mengeluarkan cek 20 juta yang jatuh tempo untuk membayar utangnya kepada PT Indofood. Cek tersebut dicairkan pada Bank Danamon Bangkong Semarang untuk keuntungan rekening PT Indofood. Catatan yang harus dibuat oleh Bank Mandiri tanggal 17 Februari adalah giro rekening Novita debit kreditnya kas 20 juta rupiah. Dalam rekening giro, nasabah terjadi akibat adanya transaksi penyetoran dan adanya jasa giro. Untuk keuntungan nasabah dan adanya biaya yang dibebankan kepada nasabah. Semua transaksi tersebut dicatat oleh bank ke dalam rekening koran nasabah yang bersangkutan. Mekanisme debit kredit dalam rekening giro tidak berbeda dengan mencatat transaksi ke dalam rekening utang. Contoh rekening koran tampak sebagai berikut, atau yang dimaksud dengan contoh mutasi giro. Administrasi dan jasa giro, kemudian perhitungan jasa giro berdasarkan saldo terendah berdasarkan lamanya saldo mengendap dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Catatan mengenai transaksi clearing. Catatan mengenai transaksi transfer. Catatan mengenai transaksi transfer keluar. Catatan mengenai transaksi transfer masuk.